berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Pada hari pertama jumpa saya sudah mempetakan yang disebut dengan sejarah peradaban Islam ada 3 dimensi. Pertama, dimensi waktu, kita sudah jelaskan. Kemudian dimensi produk, yaitu yang disebut peradaban itu sendiri, yang lebih banyak menonjol dalam aspek ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, aspek tokoh, yaitu orang-orang yang tampil, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena menjadi idola kita, menjadi contoh teladan, dan kita bisa membanggakan kepada dunia bahwa ada tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, kalau bahasa kita menggetarkan gitu. Jadi kita sebut saja di masa Khulafaur Rasyidin yang paling menonjol adalah Umar bin Khattab. Jadi begini, ini kalau kuliah dia itu 2 semester 14 kali pertemuan 1 semester, berarti 2 semester 24 kali pertemuan. Jadi hari ini 4 subuh setengah jam. Kalau 1 jam di ruang kelas, 1 jam setengah. Misalnya di S2 1 jam setengah baru tuntas. Jadi kalau bukunya yang kita cerita ini, bukunya meja ini penuh begini tingginya buku-buku itu. Bacaan-bacaan yang kita press hanya setengah jam lebih kurang kali 4, berarti 2 jam. Maka yang penting-penting saja. Dan pada umumnya saya mengaitkan dengan situasi yang ada sekarang. Misalnya Umar bin Khattab, kenapa beliau agung dan perlu diulang-ulang? Karena ada buku yang menulis, Abul A'la Maududi mengatakan, yang menjadi patron yang paling boleh dibanggakan dalam sistem pemerintahan Islam adalah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kemarin kita sudah jelaskan. Dalam masa Khulafaur Rasyidin itu 28 tahun. Yang paling menonjol adalah di masa Umar bin Khattab. Yang paling menonjol lagi adalah penaklukan. Disebut penaklukan. Yang mulai menonjol lagi penaklukan ke wilayah luar biasa adalah Parsi, Irak, Basrah, Kufah, Palestin, Syria, Mesir. Jadi pada saat beliau itu ada 8 provinsi, Mekah, Madinah, satu lagi kawasan timur Syria juga. Kalau hari ini Yordania mungkin. Jadi 8 provinsi. Jadi penaklukannya 0 darah. Ini yang penting, jangan nanti ada kesan Islam diluaskan dengan tumpah darah, dengan pedang. Jadi dalam perang, ini menjadi catatan kita hari ini. Asal beliau kirim pasukan tempur ke medan perang, padahal dihadapi musuh benar-benar mau menerkam Islam yang baru muncul. Masa Umar bin Khattab itu baru 4 tahun beliau memimpin, 4 tahun memimpin. Tambah masa 2 tahun Umar bin Abu Bakar, berarti 6 tahun setelah Nabi wafat. Islam baru muncul. Musuh-musuhnya di sekitar Romawi Raya, seluruh wilayah lain dikuasai Romawi. Yang lagi hebat-hebatnya Parsi. Mereka 7 abad sudah masa kejayaannya. Mereka takut, sudah diprediksi Islam bangkit menghabiskan mereka. Dan kenyataannya benar. Kenyataannya nanti dalam waktu singkat, rezim raksasa ini yang penuh peradaban dikuasai oleh kekuasaan Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW ditulis dalam buku 100 tokoh, ranking pertama. Ditulis ranking pertama oleh penulisnya, boleh lihat, tekan nanti Google juga, 100 tokoh yang berpengaruh. Keluar Nabi Muhammad nomor 1. Tidak penting. Yang penting kenapa ditulis itu? Karena Nabi merekrut budak tidak berperadaban, merekrut kaum Badui, merekrut preman, orang-orang yang sudah zalim. Umar bin Khattab sangat zalim. Nanti Khalid bin Walid zalim, orang dahsyat sekali.
pembunuh di zamannya, di zaman jahiliyah, dan musuh Islam pada awalnya. Jadi beliau merekrut orang tipe 0, badui tipe 0, tidak ada peradaban, budak tipe 0, preman, kaum aristokrat, iaitu kaum penguasa, Bani Umayyah dikuasai pimpinannya Abu Sufyan, dan kaum penguasa plus pengusaha. Dari dulu sampai hari ini, penguasa itu dikuasai oleh pengusaha. Ini menjadi catatan dari dulu sampai besok, mungkin sampai kiamat dunia. Amerika sudah 200 tahun lebih, itu penguasanya ditentukan oleh pengusaha. Dia ditentukan 200 tahun lebih. Tapi per hari ini si Trump itu satu orang, dia pengusaha, dia penguasa. Baru kali ini sudah hampir 300 tahun Amerika. Bayangkan, itu penting sebenarnya. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau gagah sekali menguasai wilayah dan seterusnya itu, didukung oleh awalnya adalah Khadijah, pengusaha, kemudian Utsman bin Affan dan lain-lain. Tak usah cerita itu. Kembali kepada Nabi Muhammad, disebut pada ranking pertama karena merubah orang yang tipe 0 menjadi penguasa, menaklukkan rezim Romawi dan rezim Parsi. Mereka sebelumnya takut, maka digempur terus. Umar bin Khattab memerintahkan perang. Ini mau catatan, pada saat beliau perintahkan tenteranya sudah disiapkan untuk menghabisi lawan, beliau memberi aba-aba. Kuharamkan kepadamu, wahai tenteraku di medan tempur, 1, haram bunuh anak-anak di bawah umur. Anak SMP itu anak-anak, SMA anak-anak. Hari ini anak-anak dilipat dibalbal. Ini biadab, lebih biadab dari barbar. Ini dibal, ini digulung. Ini kalau ada hari ini perlakuan kepada anak oleh apa saja namanya, itu kebiadaban lebih dahsyat kaum barbar. Barbar itu di Afrika, yang mereka melihat musuhnya itu diputar-putar, dipukul-pukul, rame-rame. Tidak ada urusan anak-anak. Ini bangsa barbar yang melakukan seperti itu. Ya, jadi nomor 1, haram kalian membunuh anak-anak. Kedua, haram tenteraku yang gagah perkasa untuk siap bertempur. Haram perempuan kau bunuh. Haram orang tidak berdaya, orang tua-tua kau bunuh. Haram merusak harta benda. Haram membakar rumah-rumah tempat tinggal mereka. Terakhir, kuharamkan kepadamu, hai tenteraku yang gagah perkasa, membunuh musuh-musuhmu yang tidak bersenjata dan juga yang sudah angkat tangan. Haram kalian bunuh. Inilah modal disebut tadi, tidak ada tetesan darah. Musuhnya mendengar tentera Umar bin Khattab harus ikat. Kalau ada tentera ikat merantai. Kenapa? Takut. Lari semua. Dengar tentera pasukan Umar sudah lari. Jadi dirantai. Di Parsi itu dirantai. Coba bayangkan, harus rantai, takut lari. Ini Allah memberikan ketakutan dahsyat kepada musuh. Sebelum berangkat mereka berdoa dan seterusnya. Sudah, ini tak usah berlama-lama. Umar bin Khattab, kita sebut Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dalam perang Badar, perang Uhud, perang beberapa perang, dia di pasukan musuh. Dia mencincang luar biasa. Dalam perang Uhud luar biasa dia. Nanti masuk Islam, setelah Fathu Mekah masuk Islam, dia menjadi pembela Islam luar biasa. Satu ketika dia berperang, terus berperang. Dia panglima perang, gagah perkasa Khalid bin Walid. Didengar seluruh dunia Islam, kagum, mau melihat. Seperti sekarang kalau ada panglima datang, kalau gagah, misalnya Gatot datang berebut-rebut berpetu. Jadi dari Irak jauh, jalan kaki dulu 1 bulan lebih kurang, sampailah untuk mau jumpa orang hebat ini. Pada saat datang, ditanya di kampung dia, mana kampung Khalid bin Walid? Ini kampungnya.
Jadi yang mana rumahnya? Ini rumahnya. Yang mana Khalid bin Walid? Saya Khalid bin Walid. Marah orang ni, jangan bercanda, jangan bohongin saya. Saya serius, betul saya Khalid bin Walid. Jadi tidak percaya, tidak percaya. Ya, saya Khalid. Jangan main-main, dah marah yang datang ni. Jadi kemudian saya datang dari Iraq 1 bulan jalan kaki ke sini mau jumpa Khalid bin Walid. Mana orangnya? Saya Khalid bin Walid. Tambah tidak percaya. Langsung dia meyakinkan, dia buka dada. Ini Khalid. Dia buka baju, hadza kasifi. Ini dadaku, tidak ada lagi kulit asli. Semua berkilat-kilat, bekas jilatan pedang. Ini saya bertempur membela Islam. Hadza katifi, dia tarik bahu. Hadza katifi, ini bahu saya. Coba tengok bekas pedang semua. Tidak ada kulit yang tidak kena pedang. Ini saya membela Islam. Dibuka serban, hadza raksi. Ini kepala aku, tidak ada tempat tumbuh rambut lagi, semua berkilat-kilat bekas jilatan pedang. Ini Khalid bin Walid, gagah sekali. Dipeluk akhirnya dia. Kalau sekarang kalau panglima dijaga ketat, pakai baju anti peluru, tak boleh dekat. Jadi rumahnya dijaga di pintu sana, pintu WC jaga. Khalid bin Walid sendiri tidak ada jaga. Jadi begitu. Kemudian terus masa Bani Umayyah. Kalau pertama hebatnya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan, 20 tahun jadi gubernur di Hisham. Hisham itu hari ini disebut Syria, Damaskus. 20 tahun gubernur. Kemudian 20 tahun menjadi khalifah. 40 tahun dia memimpin. Dan jasanya setengah Afrika dia taklukkan. Disebut ekspansi kedua setelah Umar. Afrika setengahnya, Laut Tengah seluruhnya, Asia setengah Asia sampai ke Asia Tengah. Dia habis semuanya. Kemudian Eropah sebahagian. Masa dia menaklukkan yang cerita nanti Tariq bin Ziyad. Jadi bukan ini yang mau cerita. Ada yang bernama Umar bin Abdul Aziz, hanya memimpin 2 tahun. Ada 2 kasus yang paling menarik. Dia waktu malamnya, siangnya melayani orang. Kalau tamu datang, ditanya, ini persoalan apa? Masalah pribadi. Malam datang, dimatikan lampu, dia matikan langsung. Kenapa dimatikan lampu? Ini minyak negara, ini listrik negara, ini ditanggung oleh negara. Anda persoalan pribadi, persoalan pribadi tidak pakai. Nah ini coba untuk rakyat, dia melayani rakyat. Padahal ada orang minta pandangan, nasihat. Dia karena disebut pribadi, bukan rakyat. Matikan listrik, gelap. Coba bayangkan kalau hari ini listrik, mungkin dulu panyot biasa. Dia bilang ini rakyat punya, tidak boleh untuk pribadi. Coba hari ini kalau ada mobil pribadi, motor bermerah kapal duit le, bahan sunya le, tandanya aman-aman. Nyan contoh. Yang kedua beliau begini, Khurasan satu provinsi. Khurasannya di kawasan Irak mungkin. Gubernurnya kirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya Khalifah, banyak orang hari ini makar. Makar. Sudah ada istilah dulu, makar. Tolong dikirim tentera supaya kita aman, negeri aman dan nyaman. Saya pun supaya enak memimpin, kirim tentera yang bagus-bagus, senjata yang lengkap. Apa dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz? Itu Anda persoalannya persoalan keadilan. Kalau keadilan sudah ada, senjata tidak perlu, nol. Kalau keadilan berbicara, tentera nol. Sekarang makar, bukan di sini negara orang makar. Kenapa? Keadilan.
Tidak curang, tidak curang, tidak curang. Ini contoh Umar bin Abdul Aziz. Tak perlu senjata. Keadilan ada. Kalau tidak ada, tunggu saja bab faraid. Faraid itu bagi-bagi provinsi, bagi-bagi pulau, bagi wilayah nanti. Betapa banyak bangsa-bangsa bersatu akhirnya pecah. Eropah kenapa? Karena tidak ada keadilan, pecah. Eropah satu bahasa, satu bangsa, satu keturunan, satu semuanya, pecah. Arab 23 negara hari ini. Arab 23 negara, Qatar sekecil ini, Yaman sekecil ini, kecil-kecil sekali. Jadi wilayah pun kecil, menjadi 23 negara hari ini. Kenapa tidak ada adil? Ini modal untuk perpecahan bangsa, tidak perlu adil. Selesai urusan. Kemudian kepada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah pemimpinnya ini barang. Kita tidak menyebutkan Abbasiyah pendirinya. Ada Harun ar-Rasyid, ada Al-Ma'mun, ada anaknya lagi, ini berturut-turut, Al-Muqtasim. Dia pemimpin itu memberi perhatian kepada ilmu pengetahuan. Kalian lewat sudah saya sampaikan. Dia pesan seluruh dunia bahwa kalau hari ini, ini contoh, hari ini ada manuskrip Aceh 1 kilo. 1 kilo dijual di Lego 3M. Manuskrip Aceh tentang obat, tentang ini, itu dibeli oleh Brunei 3M satu. Itu ada mafia sekarang di Aceh. Itu Aceh punya hari ini dibeli Malaysia, dibeli Brunei Darussalam. Pemerintah kita tutup mata. Datang pemiliknya kepada pemerintah kita, tidak mau tangani, siapapun tidak mau tangani. Coba bayangkan 1 kilo berat buku 3M, 5M dibeli, 5M dibeli. Begitulah dulu Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Muqtasim dihitung dengan emas, ditimbang dengan emas. Buku ilmiah tadi ditimbang dengan emas. Seluruh dunia orang jual buku ilmiah bidang-bidang, misalnya bidang botani, ini bidang sains, ini bidang ilmu filsafat. Yang begitu-begitu diberi kriteria. Ditimbang dengan mungkin 3M, jadi berapa kilo, 1 kilogram uang, 1 kilo pas juga, sama mungkin, sama. Orang Malaysia beli itu sekarang, orang Brunei juga. Jadi ditimbang dengan MM itu, bukan 200 juta. Mungkin dengan emas ya begitu juga, 1 kilo emas berapa M sekarang, tak tahulah, tak pernah kita ke situ. Jadi ditimbang dengan emas, bayangkan 1 daun kertas ditimbang dengan emas, menurut itulah. Jadi hingga semua orang bawa ilmu ke situ, kemudian dia tawarkan kepada pengarangnya atau pemiliknya, kepada ahli dari berbagai agama, tidak ada urusan agama apa. Jadi disuruh duduk di sini, kamu kubayar kepadamu, kepada anakmu, tunjangannya selangit. Tunjangannya selangit. Hari ini ada profesor di sini, kiri kanan full, tidak disuruh apa-apa. Doktor hari ini tentang berbagainya, tidak dipeduli kajak litmu kah gede, hai profesor, hai doktor, kajak lempaya ada gede. Jadi begitu. Jadi tidak ada harga, tidak ada apa-apa lah. Jadi kembali lagi, dengan demikian muncullah ilmu berbagai-bagai bidang. Ini contoh. Harun ar-Rasyid tadi, masa itu lahirlah Abu Nawas. Abu Nawas dia tidak mau jadi pejabat. Tumbuhlah akal dia itu untuk menolak, tidak mau jadi. Itu tokoh juga kita sebut 1001 malam. Kisah 1001 malam. Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Sudah selesai masa Bani Umayyah, Abbasiyah. Kemudian pindah ke Spanyol. Lahir di Spanyol. Pertama Tariq bin Ziyad, ia menaklukkan Spanyol. Tariq bin Ziyad, kapalnya minta orang Kristen di seberang sana, dia bertengkar. Saya di Afrika, hari ini Maroko, persis Sabang dengan Aceh 45 menit.
Maroko dengan Spanyol itu Selat Gibraltar itu hanya naik ke Sabang 45 menit, itu juga ukurannya dekat. Jadi mereka itu mau bantu orang lain di sana. Sudah selesai bantu, balik lagi. Kemudian nanti ada masalah di sebelah sana lagi, di wilayah Kristen itu mengganggu kita, diserang, bawa tentara 15 kapal. Mungkin berapa lah, adalah mungkin 5.000 kita sebut, 5.000, 7.000, cerita 7.000 dibakar kapal. Ini yang terkenal dengan tarik biliar. Kapalnya dibakar semua. Kemudian dia sebutkan, kapal sudah saya bakar, kalian bertempur mati atau hidup, menang sebagai pahlawan atau mati sebagai syuhada. Maka bertempurlah mereka, menang. Luar biasa. Ini terkenal Tariq bin Ziyad. Ini tokohnya. Kemudian muncullah di sana Islam di Spanyol itu 800 tahun. 800 tahun masanya total. Berkuasa penuh itu mungkin 500 tahun berkuasa penuh 100%. Umat Islam tidak masuk lagi orang non-Islam. Sudah pindah ke kawasan lain, ke Eropah lainnya, ke Perancis, sudah pindah semuanya. Coba bayangkan yang 800 tahun per hari ini nol umat Islam. Waktu nanti dibersihkan, pembersihan etnis, pembantian umat Islam, itu habis-habisan. Yang sudah 100% kembali 0%. Kita hari ini jangan bangga. Ini negeri kami. Ini adalah bumi warisan nenek moyang orang Islam. Ini dengan darah Indonesia ini. Ini belum 100 tahun kita umat negara ini. Hari ini kita baru 70-an tahun merdeka. Yang berkuasa adalah walaupun ketuhanan yang Maha Esa, tapi pada umumnya anti Tuhan yang Maha Esa. Sikap mereka, tampilan mereka sepertinya ini gaya-gaya ateis, gaya-gaya orang anti agama kira-kira. Walaupun tidak benar. Ini kita belum 100 tahun. Itu 800 tahun habis ke nol. Singapura dulu 100% Islam, 100% Melayu. Hari ini 6% umat Islam. Tidak boleh azan lagi haram. Kita masih dibatasi. Ada wilayah Lampung Salehat sudah sampai edaran 5 menit sebelum maghrib boleh hidupkan mic pun tidak jauh suaranya. Itu pembatasan-pembatasan. Suara ngaji malam tak boleh. Ada kota-kota sudah tidak boleh. Jadi nanti kita azan juga tidak boleh besar, mengganggu orang. Jadi Singapura haram hari ini suara azan. Dan ormas Islam haram di Singapura. Tidak boleh ada. Yang nama-nama Islam haram 100%. Tangkap. Jadi Filipina awalnya ada kerajaan Sulu dan bagai-bagai kerajaan Islam sama dengan Aceh Darussalam. Sama dengan Brunei hari ini. Islam 100%. Jadi hari ini 8% umat Islam. Kemana lain tak usah tanya. Kita baru-baru mereka, saya baca buku 95% Islam. Hari ini 86%. 14% sudah tidak lagi Islam. Boleh jadi kita banyak mati, boleh jadi kita tidak produktif, boleh jadi kita tidak mau melahirkan karena terpengaruh dengan KB, dipaksakan umat Islam KB, yang non-Islam tidak ada urusan. Jadi ini. Jadi kemudian kembali ke sana. Di sana lahirlah Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, penemu pesawat pertama. Boleh baca lagi. Penemu pesawat terbang pertama bukan di Eropah, bukan orang Barat, tapi orang Islam di Spanyol dan lain-lain. Dahsyat sekali. Ibnu Rus dia membaca buku Aristoteles. Aristoteles itu masa Yunani 7 abad, tambah masa Romawi 7 abad, tambah masa Islam sekitar 3 abad. Lahir Ibnu Rus, atau abad kelima lahir dia, 5 Hijrah. Berarti kira-kira 1000 tahun lebih jarak Aristoteles dengan Ibnu Rus. Tapi dia membaca buku filsafat Aristoteles 500 kali dia baca. Mana ada kita baca Quran saja mungkin 100 kali sudah syukur-syukur. Atau kitab apa saja suka-suka kita 100 kali jarang-jarang. Keajaiban. Jadi Ibnu Rus
membaca 500 kali buku filsafat Aristoteles. Hafal, sudah hafal, tapi tidak bisa paham karena filsafat tinggi sekali. Kemudian dia buat syarah kalau bahasa agama, tapi bahasa sana komentar. Dan ditulislah Ibnu Rus komentator terhadap kitab Yunani yang sangat dahsyat hebatnya. Itulah kitab itu menghubungkan Yunani, Romawi dan Barat modern. Dan Barat yang ini satu tidak akan menafikan. Kata dia, kami berutang budi, berutang jasa, berutang darah, berutang air mata, berutang keringat dengan Ibnu Rus. Maju Eropah hari ini sampai ke langit. Kalau tidak ada Ibnu Rus, tidak ada apa-apanya. Sudah. Kemudian kembali perang salib. Ada dua tokoh lagi, satu perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi. Perang salib itu abad ke-10, 11, 12. Abad 10 Masehi. Dalam rentang 200 tahun. Ini 3 abad tapi 200 tahun. Setelah 200 tahun berperang, bayangkan 200 tahun berperang, satu generasi 20 tahun. Begitu cara hitung generasi sekarang. Hari ini anak milenial. Generasi milenial disebut, lihat di Google, dia itu yang lahir tahun 80-an, tahun 90-an. Itu generasi Y. Yang lahir 2000-an sampai hari ini, dalam rentang 19 tahun yang lalu, itu generasi Z. Kami yang lahir tahun 60-an dengan 70-an, itu generasi X. Coba lihat di situ, ada ciri-cirinya. Per 20 tahun lahir satu generasi. Dulu kebangkitan nasional 1908. 1928 Sumpah Pemuda 20 tahun. Kemudian dari 28 ke 48 ada agresi Belanda 20 tahun. Mundur 5 tahun karena duluan jatuh bom Nagasaki. 1945 merdeka. 45 ke 65 20 tahun. Dan seterusnya, kita tidak bicara itu. Tapi kalau 200 tahun perang, berapa generasi itu? Bayangkan 10 generasi bertempur. Jadi yang dahsyatnya, diselesaikan perang 200 tahun dengan sikap Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi? Dia itu musuhnya, Salahuddin Al-Ayyubi lawannya itu Richard Lionheart. Richard itu adalah namanya Richard Lion, singa, heart, hati. Richard Lionheart membunuh umat Islam di masa bertempur dengan Salahuddin. 10.000 lebih mati umat Islam, termasuk kakak kandung Salahuddin diperkosa oleh tentera Richard sampai mati. Diperkosa kakak kandung dia. Kalau kita itu yang terjadi, mati umat Islam 10.000, kita mau bunuh lawannya, pimpinannya nomor 1. Tapi Richard ini jatuh sakit parah. Datanglah orang berobat, tabib, dokter, ahli semuanya, tidak sembuh, tambah sakarat. Kemudian dia umumkan, siapa saja yang bisa menyembuhkan saya akan beri hadiah apa saya diminta. Sampailah itu ke telinga Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menyamar, dia pakai pakaian dokter, dia jenggot, dia buang, ciri-ciri khas dia hilang. Dia menyamar menawarkan untuk mengobati. Coba bayangkan, musuhnya yang harus dibunuh, dia mengobati, dia beri obat, nanti sembuh. Sudah sembuh, segar, mau perang lagi. Saya masih ada ingat janji saya, kata dia. Dia mau perang lagi, udah gagah lagi, mau perang lagi, pimpin perang. Saya janji dengan siapa yang menyembuhkan saya akan beri apa saja dia minta. Kirimlah anak buah dia cari tabib yang ngobatin saya hari itu siapa. Dicari sampai dapat, dia menyamar lagi, dibawa lagi ke situ. Jadi waktu itu tanya tabib Arab, saya sudah sembuh, jasa nyawa dengan anda. Saya berjanji siapa yang menyembuhkan saya akan beri hadiah apa saja diminta. Sekarang apa yang anda minta? Minta saya penuhi. Yang tidak cukup sisa pesan di Eropah lagi, baik uang, benda, emas, apa saja. Apa jawab? Saya ini tidak minta apa-apa. Yang menyembuhkan Tuhan adalah Tuhan. Tuhan saya Allah, dan sebenarnya Tuhan anda juga. Saya hanya menolong anda sebagai manusia, sebagai sesama manusia menolong anda. Saya tidak perlu apa-apa, saya tidak minta apa-apa.
Jadi anda siapa namanya? Nama saya adalah orang yang paling anda benci. Dalam otak anda 24 jam maunya saya mati terus 3 pot. Juga dalam otak saya anda harus mati dalam menit ini. Itulah saya adalah panglima perang Islam yang paling anda takuti atau anda mau bunuh. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu mendengar nama Salahuddin Al-Ayyubi, nah penubuh catatan, nah buku menulis bahawa dia terperanjat. Terperanjat mungkin tersulut kelikut. Ada juga yang bilang pingsan. Ada yang bilang pingsan. Jadi cerita pingsan. Kenapa pingsan? Dia berpikir kalau saya dijepit hidung saja kemarin sudah mati. Kok dia tidak jepit menggunakan kesempatan ini? Kemudian yang kedua dia bilang, bagaimana anak buah saya menemukan dia itu di camp dia itu, di benteng dia itu, kok bisa masuk? Kemudian dia kok bisa sampai ke sini lagi? Jadi pingsan. Waktu terbangun dari pingsan dia nulis itu mungkin. Cerita lain dia masuk Islam. Cerita lain ini tidak dibesar-besarkan. Cerita lain damailah, habislah perang salib. Dia menyatakan perang salib selesai, kami tidak melawan lagi umat Islam dan umat Islam sebagai pemenangnya. Dahsyat sekali, menang itu alasannya. Terakhir saya sebut tokoh yang sangat dahsyat, boleh dilihat dengan Google juga, namanya Muhammad Al-Fatih. Kenapa Muhammad Al-Fatih? Pada masa Nabi mengirim surat ke Raja Romawi, beradanya di Konstantinopel. Konstantinopel pusat Romawi di Istanbul hari ini. Dulu Konstantinopel diberi nama Istanbul, Islambul. Islam itu nama Islam, Bul itu kota. Islambul hari ini menjadi kota orang Islam. Jadi Nabi mengirim surat ke Raja Romawi dan Raja Parsi. Waktu dikirim surat ke Raja Parsi, dibaca saja, tidak ada sikap yang nanti ditaklukkan oleh Umar. Ke Raja Romawi dirobek, tapi mungkin bukan lebih, dilempar ke muka yang bawa surat. Waktu cerita kepada Nabi, Nabi geram seperti kita juga. Waktu geram itu, jadi kata Nabi, turun ayat dulu, surat Rom. Rom itu Romawi, surat Ar-Rum Romawi. Ada ayat di sana, Guli batir Rom. Nabi lagi marah itu turun ayat, akan dikalahkan Rom satu ketika. Kemudian Nabi mengeluarkan ucapan, tenteraku yang paling hebat sepanjang sejarah umat Islam, yang paling hebat adalah yang mampu menaklukkan Konstantinopelnya. Nyatanya dan nyoknya, menaklukkan Jakarta hanya orang hebat itu. Jadi bukan itu saja, dia sebut panglima atau pemimpin perang itu. Kalau dia pemimpin, kalau dia panglima, itu manusia Islam umatku yang paling nomor satu di dunia sepanjang sejarah umat manusia yang Islam. Semua masuk ke otak, masuk ke hati, siaplah. Masing-masing pasukan siap mau gempur. Terus menerus nanti pada masa Turki Utsmani berpuluh kali penyerangan, beratus kali syahid, sudah tidak selesai itu. Yang pernah cerita adalah Muhammad Al-Fatih menyiapkan pasukan 30.000, lebih kurang ada 20 ribuan, pokoknya kita sebut 30.000 aja. Jadi menaklukkan itu sudah ditaklukkan, kalah terus. Jadi bawa pasukan dengan kapal. Dia kalau pernah ke Turki itu, ke Istanbul itu ada selat, sana Eropah, ke sini Asia. Namanya Selat Bosporus. Itu persis itu gambaran masjid Krung Aceh. Dari Kuala masuk Krung Aceh, tapi itu terusan lihat luas sekali lagi Selat Malaka. Jadi kapal yang paling sibuk di situ, ke Laut Hitam dia pergi. Laut macam-macam sana. Padat sekali hari ini. Jadi itu jaraknya hampir 1 kilometer. Selat itu hampir 1 kilometer luasnya. Jadi itu di Bukit Ranjau. Mesti pakai ranjau 60 nah. Ranjau Haji Tamong kapal lain. Ranjau rantai. Jadi markasnya Tua Pantai Perak misalnya. Pinan tempat bertempur nanti kota dengan kota. Jadi di Ranjau sudah ada tentera tak boleh masuk, darat sudah benteng semua, benteng lain benteng semua. Hanya masuk lewat
lewat sungai tadi. Sungai Acehnya ada bagah tu. Ngap mudah dah pahami. Jadi harus melewati Hanjit lewat juga kapal. Kalau di Hanjit pertama benteng awalnya nejak kanan. Jaklah segogo kanan Istanbul, benteng sepanjang selah itu belah di belah no benteng. Karena bertempur sebelah sana dengan sebelah ni bertahun-tahun, berpuluh tahun. Benteng dua-duanya. Jadi tidak ada jalan. Jadi harus lewat itu. Itu ranjau semua dipakai. Kalau lewat tidak bisa lewat rantai. Jadi akhirnya bagaimana juga ini? Nah terbayang kapai UBB nyo. Iba tentera hepluh UBB do tentera. Kapai ni UBB masjid mungkin tambah kapai heboh masjid no kapai. Heboh masjid kapai. Sebesar 3 kali masjid ini. Berapa puluh kapal beratus. Ide kapainya harus rontokkan gunung bukit. Kapainya harus pelingkir bukit. Hanya jalan lain. Relahnya ilek. Ada bukit, ada pohon-pohon diratakan. Dan harus kerja 1 malam. 1 malam tentera harus bekerja. Pertama meratakan bukit, kemudian membawa pelicin lagi selendek. Orang yang kapai pergi atau darat pula ramai-ramai ke dia. Dia bayangkan. Hana terbayang bak musuh. Hana terbayang lagi nya. Jadi oleh di pergi dia lompat belah dia kapai. Akhirnya apa yang terjadi? Besok menjelang subuh haruslah sampai. Menjelang subuh Allahu Akbar sudah lewat semua. Jarak mungkin dalam baru di ulam Hanjit jak dapat. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuat jaga kafenya nawak nya menung tentera hai tu memat berdele, hai tu buka pintu le. Umat Islam 30,000 dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar semua kota itu mesti Banda Aceh hatta raga merau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah rumah hai buka pintu. Menyerah mereka, diberi kesempatan anda tidak diapa-apain. Anda boleh tetap di sini atau pergi keluar. Orang non-Islam. Kami tidak ganggu kecuali anda melawan. Menyerah tu. Jadi bukan itu mau cerita. Waktu salat subuh, dia mau jadi imam Muhammad Al-Fatih. Dia tanya, siapa di antara kalian wahai tenteraku yang hafal 30 juz? Semua 30,000 itu semua tunjuk saya hafal 30 juz. Mau berebut jadi imam. Oh Hanjut, mandu dak doi memalep lu be. Siapa di antara kalian yang tidak pernah salat wajib berjamaah, tidak pernah tinggal, mulai akil balik, semua tunjuk tangan. Kalau no, kiban berkurang. Siapa yang tidak pernah tinggal salat rawatib, sudah tinggal setengah. Siapa yang tidak pernah tinggal salat tahajud, mulai akil balik, tunjuk tangan lagi, sudah setinggal 1/4 lagi. Siapa yang tidak pernah tinggal salat duha, akil balik, mulai akil balik, sudah sedikit lagi. Siapa di antara kalian ini yang salat duha, puasa Senin Kamis, sudah tinggal sedikit. Entah bagaimana ujungnya hanya beliau tinggal 1. Kalau begitu, saya berhak jadi imam. Yang perlu cerita kaitan dengan hadis Nabi. Umatku yang terbaik adalah yang mampu menaklukkan itu. Tenteraku boleh berarti. Coba bayangkan kalau tentera 30,000 hafal Quran. Pemimpinnya hafal Quran, tidak pernah tinggal salat sunat, tidak pernah tinggal puasa sunat, tidak pernah tinggal jamaah. Subhanallah, wajar. Tidak disebut Nabi pun ini nomor 1. Berhak dia menjadi pemimpin, berhak dia menjadi semuanya, berhak ditolong oleh Allah, berhak dengan doa saja telah cukup. Tidak perlu perang. Lebih kurang mohon diperbaiki maaf. InsyaAllah berjumpa pada lain.